Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi kita akan belajar bahasa Inggris. Tapi untuk hari ini bahasa Inggrisnya ada di materi TOO yaitu untuk SMP. Yuk kita mulai. Soal yang pertama, what is the purpose of the notice? Jadi kalau misalnya kita ada soal, kita baca langsung soalnya dulu ya, jangan teksnya dulu, karena bakalan bingung. Nomor 1, tujuan dari notice di atas itu apa? Pertama, di sini ada school safety notice. Ada all visitors, please report to reception. Use of camera phone is prohibited. Smoking is strictly prohibited. Dogs are not allowed on school grounds. CCTV in operation. Please observe all safety signage. Nah, di sini tujuan dari notis tersebut apa nih? Yaitu kan di sini ada beberapa larangan kayak semua pengunjung harap lapor ke resepsionis, terus nggak boleh pakai kamera, nggak boleh merokok, nggak boleh bawa anjing, kemudian ada CCTV, kemudian ada lagi semua harus menjaga keamanan. Nah, berarti tujuan untuk apa? Yaitu to keep the school safety and clean. Jadi untuk menjaga supaya sekolah tersebut tetap aman dan juga tetap bersih. Nah, kalau yang A, one student to bring phone, kan phone-nya dilarang kan? Kemudian yang C, to keep the student in the school, ini juga tidak. Untuk menjaga anak-anak tetap di sekolah, enggak. To make school is not a fun place for student. Kalau untuk membuat anak-anak supaya sekolah itu bukanlah tempat yang menyenangkan, malahan beberapa program kan sekolah sekarang dibuat tempatnya senyaman mungkin. Jadi untuk nomor 1 jawabannya itu adalah B. What would probably happen if student disobey the notice? Kalau misalnya murid-murid itu nggak mematuhi aturan tersebut, apa yang akan terjadi? Yang A, student will be punished, murid-murid akan dihukum. Yang B, student will given a reward, bakalan dikasih hadiah. Yang C, student will got result in their exam. Anak-anak tuh bakalan dapat hasil dari ujian. Yang D, student will be transferred to another school, bakalan dipindahin ke sekolah yang lain. Nah, di sini jawaban yang paling mendekati kalau misalnya kita tidak menaati peraturan adalah kita dapat hukuman. Nomor 3, the announcement is written to inform. Pemberitahuan yang ada di teks ini itu tujuannya untuk apa? Sebentar. Ini ya, announcement-nya di sini tujuannya untuk apa nih teksnya? Kita baca dulu. The honorable customers and Indonesian football fans, we would like to inform you that starting from today, 24 November 2018, TSB3 channel will not be broadcasting live matches of IF Suzuki Cup 2018 on Keyvision and Video.com Premiere. We thank you for support and hope for Indonesia to reach a higher achievement in upcoming tournaments and other competitions. Salam olahraga. Jadi announcement-nya itu tentang apa? Pertama, ini yang A ya. Bagian yang A, Indonesian football fans about the match of AFF. Di sini ngomongin match-nya aja juga enggak. Maksudnya Indonesia football fans about. Nah, di sini dia ngasih tahu kalau match-nya itu tanggal tahun 2018. Ini memang betul, tapi bukan itu intinya. The schedule of AWS, schedule-nya juga enggak. Jadwal schedule tuh. Kemudian yang C, that Keyvision and Video.com Premiere will not broadcast live match of RFC Suzuki Cup 2018. Yang C betul. The TV channel will broadcast the matches. Nah, C itu yang paling mendekati karena dia juga informasinya jelas. Ada di sini. Nah, ini jawabannya tuh ada di sini ya. Will not be broadcasting. Tuh, intinya ada di situ. Nomor 4, what does PT Football Momentum Action for Indonesia? Apa sih yang dilakukan sama PT Football itu ke Indonesia? Nah, di sini jawabannya yang A, they hope they will improve their program. Kalau misal improve, enggak dijelaskan. Kemudian, they hope Indonesian will support their program. Support juga enggak. They hope that Indonesia will get many achievement in the next competition. Nah, di sini. For Indonesia, reach a higher achievement in upcoming tournament, other competition. Nih ya, jawabannya itu yang C, betul. They hope their company will get higher achievement. Enggak, mereka tidak mengharapkan company-nya mereka
Tapi mereka lebih mengharapkan Indonesia yang bisa lebih maju lagi atau bisa memenangkan di turnamen berikutnya. Kita lanjut lagi. Nah, nomor 5. Mr. and Mrs. Malik want to invite Maya to. Kita kembali ke teksnya dulu. Okay, dear Maya, we are happy to announce that our younger son Shivam, will turn 5 days August. Dia ngasih tahu kalau anaknya itu bakalan ulang tahun di usia 5 tahun. To celebrate the occasion, we have organized a birthday party 20th of August 2019. Nah, di sini dia mau bikin acara di tanggal 20 Agustus tahun 2019. It will be hosted by Manganka Kids World, bakalan dibawain sama si Manganka ini near Pinjor Center, North City Road. Alongside, we are planning to arrange a fancy dress party for all kids. Nah, di sini mau ada dress code-nya buat anak-anak. It would be great to see you gracing the party with your wife and children. Mereka bakalan senang kalau misalnya anaknya dari Mr. sama anaknya Maya ini bisa datang ke acara anak-anak tersebut. Door-to-door cup service will be made available for the invitees. Undangannya bakalan disebar dari pintu ke pintu. So that it does not cause any hassle to reach the venue on time. We are looking forward to share a great time together. Please confirm your visit at the earliest so that we can arrange the cab route in accordance. Nah, jadi di sini si Mr. sama Mrs. Maliknya itu mengharapkan kalau keluarga tersebut mau menghadiri acara yang dibuat oleh pengen ngadain acara ulang tahun. Nah, habis itu mereka juga pengen ngadain meeting antara parents-nya itu. Nah, kemudian nomor 5, Mr. and Mrs. Malik want to invite Maya to. Nah, di sini mau celebrate their son's birthday. Ini memang ada keterangannya di atas, tapi dari keseluruhannya mereka lebih kepada visiting their house. Jadi pengen ngunjungin orang tuanya itu mengundang antara orang-orang tua itu untuk mengunjungi rumah si Mr. sama Mrs. Malik ini. What service is provided by Mr. and Mrs. tadi? Servisnya ada door to door, dari pintu ke pintu. What will invitees do if they want to attend the party? Kalau misalnya mereka mau datang, mereka harus ngapain? Yaitu tuh confirm their attendance. Kalau misalnya mau datang harus konfirmasi. Kemudian nomor 8, di sini ada gambarnya. Kayak tinggal diperhatikan ya gambarnya. The vitamin is recommended to. Direkomendasikan untuk people who have problem with their immune system. Nah, di sini ada nih, support immune system. Kemudian ada people who want to keep their body health. Health di sini memang ada, tapi ada catatan lagi, kardiovaskular. Kemudian people who are suffer from cancer. Cancer di sini nggak dibahas. People who have headache juga nggak dibahas. Nah, yang tepat adalah yang A ini, support immune system. Udah paling mendekati banget. From the text, we know that dari teks tersebut kita mengetahui bahwa the vitamin is not good for people. Ini malah bagus untuk orang-orang ya. Vitamin can be consumed by children, untuk anak-anak atau bukan. Nah, di sini tidak ada keterangannya. The vitamin gives strength to your body. Di sini vitamin tersebut memberikan kekuatan. Di sini ada max strength. Kemudian the vitamin consists of 200, di sini nggak ada ya, di sini ada 200 mg doang besarnya, tapi bukan 200 dari tabletnya. Berarti yang benar adalah jawaban C. Next, why did Hani write the message? Kenapa sih Hani itu nulis surat tersebut? I'm sorry that we can continue our discussion about the English project that we have to submit next month. I have to go to home soon because my brother is sick and he is in home alone. Let's arrange this schedule again. Nah, di sini Lala Hani ngirim surat ke Lala kalau dia tuh nggak bisa melanjutkan diskusi tentang proyek bahasa Inggris yang harus dikumpulkan di minggu depan. Karena si Hani ini harus pergi ke rumah, harus pulang sesegera mungkin ke rumah karena saudara laki-lakinya itu sakit dan dia sendirian di rumah. Jadi dia ngajakin untuk cari waktu yang lain. Kemudian kenapa Hani menulis surat? Because she couldn't finish
karena dia tidak menyelesaikan bahasa Inggris projectnya ini enggak. Because she had to go to home soon, ini betul. Because she could meet her parent, karena dia harus ketemu sama orang tuanya, ini enggak disebutkan. Because there's nobody in her house, ini juga bisa karena kan emang dia bilangnya saudaranya itu kan alone, sendirian, tapi lebih mendekati kepada because she had to go home soon. Jadi dia harus segera mungkin untuk pulang ke rumah. What happened to her brother? Tadi brothernya he is mana nih sick. My brother is sick. Jadi was sick. Lanjut. Why does the school hold several competition? Kenapa sekolah itu mengadakan beberapa kompetisi? Kita baca lagi teksnya. Attention to all students. To commemorate our school anniversary, we will hold several competitions as follows. English contest, speech and storytelling, sport competition, basketball, football, and volleyball. Traditional dance, karaoke. All classes must send their representative to join each of the competition. Registration is open from March 25th, 30th at the Student Center every day after school. There will be trophies and some other interesting prizes for the winners. Special prize is available for the class that wins in the most of categories. Don't forget to enroll as soon as possible di committee. Nah, di sini pemberitahuannya kalau sekolah tersebut itu mau ada ulang tahun. Nah, untuk memperingatinya mereka membuat lomba yaitu kontes bahasa Inggris. Kayak misalnya speech itu kayak pidato, kayak ceramah gitu. Kemudian ada juga storytelling yaitu menceritakan cerita. Ada juga olahraga kayak basket, kemudian football sama volley, ada tarian tradisional, ada juga karaoke. Jadi semua kelas itu wajib mengikuti kompetisi tersebut, harus mengirimkan beberapa partisipan. Terus registrasinya itu dibuka tanggal 25 sampai dengan 30 setiap hari, tapi setelah sekolah aja. Kemudian nanti akan ada tropis bagi yang menang, Kemudian ada juga hadiah yang spesial, yaitu kalau misalnya kelas tersebut menang banyak banget kategori. Jadi mereka mengharapkan jangan lupa untuk mengikuti kegiatan tersebut sesegera mungkin untuk mendaftar. Lanjut. Why does school hold several competition? Kenapa sekolahnya itu mengadakan beberapa kompetisi tersebut untuk merayakan anniversary sekolahnya. Kemudian how can student win a special prize? Tadi bilangnya kenapa mereka memenangkan hadiah yang spesial kalau misalnya mereka memenangkan beberapa kompetisi. Jadi jawabannya itu adalah yang C. Kemudian we hold several competition, the underline word different ya, kata we ini baliknya kemana? Nah, kalau misalnya we ini kan di dalam teks kita nggak tahu ya, ini tuh we-nya siapa, kemudian we-nya itu mengacu kepada siapa. Nah, di sini kalian bisa lihat teksnya. Mana nih we? Sebentar, cari dulu ya. Nah, di sini we will the commemorate our school. We. Nah, we-nya itu baliknya ke kita. Kitanya ini siapa? Nggak dijelaskan. Nah, kita bisa menuju ke sini. Itu menuju ke komite. Jadi, we itu kan jamak ya, berarti kami ataupun kita, artinya tuh berarti orangnya tuh banyak. Jadi, mewakili dari satu instansi tertentu. Jadi, jawabannya adalah the committee. Kemudian, what is being described in the text? Nah, mungkin untuk teks ini bisa kalian baca sendiri ya. Kayak panjang banget. Nah, di sini what is being described in the text? Nah, teks ini menjelaskan tentang apa? Nah, untuk mencari dia lagi ngomong apa sih, biasanya ada di paragraf yang pertama. Coba, there is a famous trophy spot in North Sumatra Province, which is called Lake Toba, the biggest lake in Indonesia. Nah, ini adalah dari sini
Sampai sini nih, ini adalah kalimat utama. Nah, kemungkinan mereka akan bahas yang namanya Lake Toba atau Danau Toba. Maka jawabannya bisa kita langsung A. Yang 16, what people can do in Lake Toba. Kalau misalnya mereka di Toba, Danau Toba itu mereka ngapain aja? Yaitu visiting Batak traditional village and famous tombstone. Nah, di sini kenapa jawabannya itu ini? Nah, sebenarnya di bagian yang awal sini, it is because the flawless nature. Kemudian di sini people come to Lake Toba enjoy reaction, sightseeing, photography, explore. Nah, di sini kan ditanyainnya kayak apa yang bisa mereka lakukan di Danau Toba. Nah, ini di bagian yang kedua ini dia menjelaskan Danau Toba itu besarannya itu semana, ya. Nah, di sini after from say visitor can do many things in Lake Toba. For instance, setelah itu kayak they can reach Batak traditional village that resident near to it. Nah, di sini jawabannya ya yang nomor 16 itu. 17. What is the main idea of fourth paragraph? 1, 2. Ide pokok dari paragraf keempat. 1, 2, 3, 4. Berarti ini ya. Ide pokoknya itu dia ngomongin apa? Dibaca dulu. The next prime activity in Lake Toba is definitely an adventure to Samosir Island. It take a small trip by boat and reach the location. So, once tourists get to the island, they can find many attractions like old church, stunning mountain, and friendly local. There is also hot spring. Nah, di sini adalah kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di danau tersebut. Nah, berarti kamu fokusnya ke teks yang ini, kemudian dicari jawabannya yang A ada nggak, B ada, C, D. Gitu. Jadi diurutkan. Nah, di sini jawaban yang ada ataupun yang mendekati adalah yang C. Kita lanjutkan lagi. Next. Oke, oh gambarnya mirip. Oke. Bisa lanjutkan lagi. Nomor 18. Bahasa Inggris sama banyak banget teksnya ya. Kalau nggak bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu sama. Ya, kata annual di sini. Annual. The underline word mean annual itu artinya kan setiap tahun dirayakan. Berarti every year. Kemudian what happened to the writer? Dibaca dulu teksnya. Saya suka makanan yang pedas, katanya. Sampai sejak seminggu yang lalu saya kena sakit atau saya jadinya sakit karena banyak makanan yang pedas. Ketika mau makan siang, jadi break itu kayak istirahat makan siang, saya makan makanan favorit saya dan saya menuangkan banyak saus di meatball itu bakso. Setelah saya selesai makan siang, perut saya tuh rasanya kayak panas. Nah, itu sangat menyakitkan. Akhirnya saya pulang sekolah lebih awal. Setelah itu saya dapat panas, kemudian juga diare selama 3 hari. Setelah 3 hari, saya jadinya membaik dan saya berjanji untuk tidak makan makanan pedas lagi. Ya. Kemudian apa yang terjadi sama writer? Jadi yang A, the writer was happy because dia nggak happy. The writer was sick because of sweet food. Dia sakitnya bukan karena sweet food, tapi lebih kepada spicy food. Kemudian the writer put too much sauce in her meatball, then she was sick. Nah, ini betul. The writer add spicy food. Ini yang D juga betul, tapi yang D itu tidak spesifik. Lebih spesifik adalah yang C. How is writer condition now? Kondisinya dia bilang, di sini I got better. Sini ya, I got better. Berarti dia sudah membaik. She feels better. Kemudian what can you learn from the text? Apa manfaat dari teks tersebut atau apa yang bisa kita ambil dari teks tersebut? Don't eat meatball itu enggak, terserah bukan bahasa atau enggak gitu kan. Don't put too much sauce in the meatball, ini juga betul. Yang B, don't eat too much spicy food, ini juga betul. Spicy food is good for your body, ini tidak dijelaskan. Nah, di sini dia tidak bilang untuk nggak boleh menuangkan, tapi kita boleh makan, nggak boleh banyak-banyak. Boleh makan, tapi tidak boleh banyak-banyak saus. Itu ya, intinya ada di C. Lanjut.
The text is written to. Teks tersebut ini ditulisnya untuk apa? Nah, biasanya kalau teks yang seperti ini dia masuknya kepada how to make something tuh. Jadi kayak bisa cara membuat sesuatu atau misalnya cara mengerjakan sesuatu. Nah, ditulisnya itu step by step atau seperti nomor ini. Berarti gunanya untuk apa? Di sini kan dia ngebahas tentang cara menggunakan si sumpit ya. Make us know how to use chopstick. Ngasih tahu kita gimana cara menggunain batu sumpit. Ini yang A, boleh. Allow us to read the step in how to use. Jadi di sini mengajarkan kita membaca bagaimana step by step dari menggunakan si chopstick. Itu juga betul. Give information about chopstick. Information kayaknya enggak deh. Lebih ke usage atau caranya. Guide us step by step in how to use chopstick. Nah, di bagian D itu betul guide. Jadi teks ini tuh bertujuan untuk mengajarkan atau apa ya namanya, membantu, menolong, kemudian memberikan petunjuk sama orang-orang untuk menggunakan chopstick. Nah, make us to know how to chopstick ini juga betul, tapi lebih kepada guide-nya. Jadi beratnya itu di guide. Kemudian 24, from the text we know that you must have blah 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 control over the chopstick. Berarti kita dari teks tersebut kita harus dapat menggunakan titik-titik apa sih namanya sumpit tersebut. Berarti harus menggunakannya secara good. Kenapa well? Kenapa enggak well? Well itu well sama good. Well, good, better, best itu sama ya pengertiannya sama-sama baik. Tapi kalau well biasanya gunakan untuk kayak how are you? I'm well gitu. Terus kalau misalnya better itu adalah kondisi yang lebih baik. Kalau good itu baik, best itu paling baik. Jadi ada tingkatan yang superlatifnya ya. Di sini kita ambil yang good-nya aja. Kemudian the underline word refers to once you've got a good grip. Nah, di sini you itu balik ke si reader. Kenapa? Karena kan teks ini tidak diperuntukkan untuk nama tertentu kan, tapi diperuntukkan untuk orang yang membaca, yaitu a reader. And next. 30. Oh, 26 dulu ya, maaf. Kayaknya 26-nya terlewat. Bentar, kalau gitu 26-nya Miss taruh dulu ya. Kita lanjut di nomor 26. What is the main idea of the last paragraph? Last paragraph berarti kita fokusnya ke sini. Kita baca dulu. The fox started in disbelief at the mother duck and her duckling. He could not reach them because they were in the middle of the lake. In this way, she fooled her enemy thinking she was hurt. When the enemy followed her, this gave her children time to escape. Nah, di sini jadi serigalanya itu mulai tidak percaya kepada ibu ibu bebek tersebut sama anaknya. Dia tidak bisa meraih ataupun mengejar anak mereka, yaitu si duckling itu, karena mereka udah ada di tengah danau. Jadi karena ada air, jadi serigalanya itu nggak bisa ngejar. Dan dia tuh merasa udah menang karena membodohi serigala tersebut. Jadi ibunya itu memberikan kesempatan untuk anak-anaknya supaya anaknya bisa kabur dari si serigala. Intinya itu. Kemudian Mother Duck trick the fox save her children. Ini bisa jadi Mother Duck run away from the fox. Ini enggak. Run away memang betul, tapi bukan hanya dia. The mother realized that he was being tricked by Mother Duck. Di sini serigalanya merasa tertipu sama si ibu duck. The fox was successful to make Mother Duck away. Nah, di sini juga enggak. Nah, lebih tepatnya itu adalah yang ke-C. Walaupun A juga betul, tapi di sini fokusnya adalah kepada si serigala tersebut. How did Mother Duck protect her children? Gimana cara ibu dari bebek itu melindungi anak-anaknya?
Nah, di sini dia berpura-pura dalam teks ini ya, nanti bisa kalian baca sendiri teksnya, dia berpura-pura untuk kesakitan. Berarti jawabannya adalah yang A. Dan 28, what is the text about? Nah, kalau dari baca sekilas, di sini tentang ada mother duck, kemudian anaknya, little duckling, sama si fox itu ya. Jadi, intinya ibunya itu ibu duck itu menipu fox tersebut biar anaknya itu bisa kabur. A smart mother duck which can save her children from the fox. Nah, ini ya A, udah betul. Kalau a bad fox in finding her prey, ini enggak. Mother duck and her children ini juga iya, tapi tidak enggak ada si foxnya itu, jadi kurang menyeluruh. Tricky ways of fox to eat mother duck ini juga betul, tapi bukan itu fokusnya. Ya A ya. 29, what can you learn from the text? Smart to make the enemy happy. Jadi pintar ngebuat musuh kamu itu bahagia, itu enggak. Come to save the time. Harus tenang aja. Enggak. Smart to save ourselves from enemy. Kita harus bisa menjaga diri kita dari si musuh. Come to make enemy run away. Ngebuat musuh itu kabur. Enggak. Lebih kepada yang C ya. Oke, nah untuk nomor selanjutnya, teks yang ini bisa dibaca. Kita lanjut nomor 30. The text inform about. Nah, di sini teks yang tadi itu dia ngebahas tentang kayak stick insect belong to the Phasmatodea family. Terus paragraf kedua ada stick insect lagi. Yang ketiga ada among all insect which are kept as pets. Nah, di sini ngebahas tentang yang namanya insect. Nah, di sini adalah jawaban yang tepat yaitu yang B. Sini ya ngebahas tentang si serangga. Kemudian what is the similarity between stick insect sama chameleon? Nah, chameleon sama apa tuh namanya serangga yang kayak kayu itu atau serangga yang stick itu kayak chopstick, kayak stick itu kayak pemukul gitu. Jadi itu bentuknya panjang gitu. Nah, kesamaannya apa? Mereka sama-sama bisa ganti warnanya. Ada di teksnya. Kemudian the stick insect camouflage among the woodland by. Nah, gimana cara mereka untuk mengganti berkamuflase atau berubah, yaitu dengan cara mengganti warnanya tergantung dengan background-nya, sama ya kayak kameleon. Kemudian yang ketiga, what is the main idea of the last paragraph? Yaitu tentang alasan kenapa stick insect itu bisa preferable among the other insect. Itu intinya. Kemudian nomor 34, below are the ingredients of the product. Nah, kalau misalnya ingredient kayak gini, kalian bisa cocokin aja ya kalau dari tabelnya. Nah, ingredient yang ada di sini misalnya kita cari sini ya, bagian sini berarti ada kokoa, ada nggak? Kokoa nggak? Kokoa ada. Terus milk ada. Kemudian flour nggak ada. Sugar ada, berarti yang nggak ada adalah yang flour. Kemudian from the text we can conclude that nah, untuk ini juga nomor 35 kita harus cocokin juga di sini. The produce is source of kalium. Kalium di sini enggak. The product is cheap. Ini juga enggak. Kan nggak dijelasin. The product is high carbohydrate. Karbonya, yes. Di sini ada karbonnya 14,4 gram sama 47. Kemudian the product contain water. Water di sini nggak dijelaskan, berarti yang cek jawabannya. Kemudian 36, the underlined word has similar meaning with invented, lebih ke discovered. From the text, Galileo has misconception on. Nah, di sini dia bilang but he make a mistake by naming them plant. Nah, berarti dia di sini naming the moon around Jupiter as planet. Tuh. Karena di sini ada nih. Galileo also discovered that one the big planet Jupiter has 4 moons. Nah, di sini ya. Ini fokusnya di sini. Jadi cari aja kata-kata yang sama. Kita lanjut lagi. 38.
What made Galileo interested in learning about the star? Apa yang ngebuat Galileo itu suka banget sama perbintangan? Dia mau jadi profesor matematika dan juga studi tentang perbintangan. Yang A ya, kemudian 39. Nah, ini untuk range kalimatnya, kalian tinggal nyocokin aja pertama 81 gitu. Jadi dari pilihan A sama D. Nah, ini untuk nomor 39 jawabannya A dan 40 jawabannya adalah A juga. Kemudian write down the purpose, structure, and language feature of procedure text. Nah, di sini purpose dari procedure text apa? Biasanya kalau procedure text itu untuk bisa guide, bisa telling information step by step. Jadi untuk memberitahukan cara penggunaan atau melakukan sesuatu step by step. Kemudian strukturnya di sini ada goal, material, sama step. Tuh. Kemudian ada language feature di sini menggunakan present, imperative, sequence, connecting atau kata-kata yang bisa kayak konektor itu apa ya? Conjunction. Kemudian ada adverb time atau juga ada adverb manner sama menggunakan number. Kemudian yang kedua, explain why does the context use simple past tense. Kenapa menggunakan past tense? Karena itu adalah kejadian yang masa lalu, gitu kan. Jadi harus digunakan menggunakan past tense karena sudah lampau. Kemudian yang ketiga, underline the simple future tense form. Nah, di sini simple future-nya itu biasanya menggunakan going to sama will. Itu. Nah, di sini I am going to. Ini ya satu kalimat. Kemudian ada will, ini juga termasuk. Kemudian we are going juga masuk. Kemudian we are going ada lagi. Kemudian di sini ada will. Kemudian ada will arrange. Kemudian I'll browser. I'll also watch. Terus that will be put in our. Nah, di sini will be put sini nggak masuk ya karena di sini dia masuknya ke kalimat yang pasif. Kemudian bawahnya will also go to, ini betul. Will have, ini juga betul. Tuh, jadi dia setelah kata will kemudian sama going to ya. Jadi setelahnya itu haruslah verb 1. Tuh, itu cirinya. Kalau misalnya ini will be put, kan habis will itu ada be, put itu di sini adalah verb 3, jadi itu nggak bisa. Dan nomor 4, complete the paragraph with past. Nah, past tense. Kita nggak perlu baca semua kalimatnya karena dia bilang tinggal ngubah aja jadi past. Go, verb 2-nya adalah when. Ini tulis ya. Verb 2-nya itu adalah when. Kemudian dari leave berarti left. Kemudian ada lagi be. Nah, kalau be di sini dia kan masuknya ke past tense ya. Kalau past tense be-nya itu menggunakan bisa did, was sama were. Tapi karena di sini it berarti was. Kemudian ada decide berarti decided. Tuh, itu verb 2-nya. Kemudian nomor 5, why did Sarah write message? Kita baca teksnya. I'm so happy to hear that you get a new job. Saya senang kamu dapat pekerjaan yang baru. Congratulations, selamat. I know getting a job is not easy. Saya tahu untuk mendapatkan kerja itu adalah sesuatu hal yang tidak mudah. I still remember that you have applied to many companies but still no news from them from almost 5 months. Jadi saya tahu kayak kamu tuh udah pernah ngelamar ke beberapa perusahaan tapi nggak ada beritanya sampai 5 bulan. You want to give up the plan to come back to home. Kamu tuh hampir berputus asa terus pengen pulang ke rumah. But I ask you to stay there a little longer. Tapi saya bilang sama kamu, ya udah ntar dulu, tahan dulu, coba aja lagi. I know it hurted you. Saya tahu itu melukai kamu banget. I just want to you be strong. Saya pengen kamu tuh lebih kuat lagi. Now you did it. Sekarang kamu tuh melakukannya gitu. You made it, little sissy. Kamu ngebuatnya ini gitu, Sisi. Kamu tuh berhasil. I'm so proud of you. Saya bangga banget sama kamu. Let's have a video call tonight. Ayo kita teleponan ya, ntar malam gitu kita chit-chat. What did Sarah write the message? Kenapa Sarah itu nulis pesan tersebut? Karena
Sarah want to congrats Aira because she get new job itu ya, pengen nyelamatin pengen memberikan ucapan selamat kepada Aira, yaitu adik kecilnya dia, saudaranya dia, karena adiknya itu telah mendapatkan pekerjaan. Kemudian what happened to Aira? Apa yang terjadi sama Aira? Berarti she get new job, dia dapat pekerjaan yang baru. Ya, sebenarnya bahasa Inggris ya gitu, gampang-gampang mudah. Kalau misalnya kita tahu artinya, kita pasti tahu jawabannya. Jadi banyak-banyak untuk apa ya, berlatih tentang kosakata. Misalnya ada kata yang nggak kamu pahami, berarti kamu tinggal tulis aja artinya di atas. Misalnya menggunakan pulpen merah atau pulpen biru, jadi ada warna yang berbeda. Terima kasih yang sudah hadir. Terima kasih juga sudah melihat video ini. Semoga video ini bermanfaat. Oke, have a good day. See you.